Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Oke, brother ya, kita update market terlebih dahulu. Nah, kali ini kita menggunakan salah satu sentralisasi exchange lokal, teman-teman, yaitu si Bittime Exchange ya. Jadi kita menggunakan exchange-nya Bittime, teman-teman ya. Nah, menariknya dari Bittime ini, teman-teman ya, dia kan udah terregulasi oleh Bapepti dan OJK juga ya. Jadi ini cukup menarik sebenarnya untuk si Bittime Exchange ini. Karena apa? Biaya fee rendah. Untuk biaya withdraw cukup murah dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya ya. Dan di sini buat kalian semua nih ada camping teman ya, dimana ini untuk new user bonus. Jadi untuk user baru teman-teman ya, kalian memiliki kesempatan untuk mendapatkan kurang lebih 1,5 juta rupiah teman-teman ya. Dan ini waktunya masih panjang. Nanti link ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Jadi ini adalah new user bonus, dapatkan hadiah sampai 1,5 juta rupiah ya, bukan dolar tapi rupiah teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya. Nah, jadi cara berpartisipasi tentunya kalian harus melakukan yang namanya KYC ya kan, untuk trade semua token favorit untuk selesaikan misi. Jadi kalian cukup melakukan trading buy and sell di market spot juga bisa ya. Di sini dia itu nanti akan ada market future-nya teman ya. Jadi dia akan menerbitkan yang namanya market future. Di sini nih kalian bisa melihat ya, ini adalah market future, saat ini masih beta, masih dalam tahap beta ya, atau masih dalam tahap uji coba. Nah, di sini hadiah akan didistribusikan berdasarkan apa? Freeze come freeze server, dan akan didistribusikan dalam bentuk token USDT. Jadi nanti akan dibagikan dalam bentuk US dollar. Dan di sini teman-teman ya, kalau kalian ingin menggunakan platformnya Bittime, silakan. Nanti link ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Dan lanjut teman-teman ya, kita langsung menuju ke market, dimana di sini kan banyak lah koin-koin yang bisa kalian perdagangkan di Bittime ini. Bittime ini adalah salah satu sentralisasi exchange lokal yang notabene dia paling cepat lah untuk ngelisting dari segi altcoin termasuk ya teman-teman ya. Nah, ini di sini ada top gainer atau kenaikan yang paling signifikan, ada Troll ya, ada RFC, ada Hippo juga. Dan ini koin-koin yang baru listing, ada OL, ada Lab, ada APR juga ya teman-teman ya. Nah, ini TradeFi-nya juga ada ya. Jadi ini cukup menarik. Oke. Kali ini teman-teman ya, sedikit informasi buat kita bahas yaitu tentang si PP Coin teman ya. Jadi kalau kita melihat kan banyak sekali pertanyaan daripada teman-teman, apakah PP ini bisa ke area 1 rupiah. Nah, di sini kalau kita melihat cruise daripada PP itu, harganya PP itu kan di area 0,07 rupiah teman-teman ya. Untuk harga daripada PP, untuk kurs dolarnya dia di area 0,50 di belakang koma dengan kepala 43. Nah, ini cukup menarik sebenarnya ya. Kita tinggal melakukan trade di sini teman ya. Nah, kita bisa melihat nih pergerakan daripada si PP Coin. Nah, ini adalah pergerakan daripada si PP ya teman-teman ya. Nah, kalau kita melihat dari sini, PP itu sebenarnya prospek untuk bermain scalping juga enak. Untuk long termnya ini adalah salah satu meme coin yang memiliki volume besar bro. Jadi kalau kita berbicara apakah PP bisa ke area 1 rupiah, kita akan bahas di sini. Nah, sebelumnya kita akan melihat dari segi volume. Volume daripada PP ini di area 500 juta, naik sekitar 108%. Jadi ini adalah salah satu coin meme yang memiliki volume yang cukup besar dibandingkan meme coin lainnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, di sini kalau kalian melihat dari meme coin seperti apa? Shiba Inu, Floki, Pengu ya, Memcore ini memiliki volume yang cukup besar bro. Memiliki volume yang cukup besar ya. Jadi kalau kita melihat untuk price action terdekat daripada PP ya, dia akan menuju ke area FVG-nya dia, yaitu di area sini ya teman ya. Ini adalah target terdekat daripada PP ya, mungkin ke area kepala 9 sampai kill 10 untuk saat ini. Nah, pertanyaan daripada teman-teman, apakah PP bisa ke area 0,5 ya ataupun di area 1 rupiah. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam simulasi compare market cap ya. Jadi di sini kalau kita melihat Shiba Inu dulu waktu ATH ke area 1 rupiah, dia kan market cap kalau nggak salah di area 40 miliar ya teman ya. Jadi kalau kita melihat sebelum kita lanjut, kita akan masuk ke dalam Etherscan-nya PP Coin. Nah, PP Coin ini teman ya memiliki holder kurang lebih 552 juta. 552.689 dengan apa? Hari ini mengalami kenaikan dari segi komunitas atau holdernya. Dan kalau kita melihat dari komunitasnya atau holdernya di sini teman-teman ya. Nah, di sini peringkat pertama itu ada Binance, yang kedua ada si
ya ini kemungkinan adalah alamat developer ya, atau timnya ketiga Binance, dan kita akan melihat daripada pembakaran yang terjadi di dalam PP Coin ini ya. Jadi PP Coin itu ada mekanisme pembakaran. Nah, untuk pembakaran PP sendiri teman-teman ya, ini 4 hari yang lalu ada pembakaran sekitar 2,6 ribu ya. 6 hari yang lalu ada pembakaran 2,6 ribu juga teman ya, 7 hari yang lalu. Jadi pembakaran daripada PP ini hampir ya teman ya, hampir ya hitungan beberapa hari sekali dia ada pembakaran. Walaupun pembakarannya kadang lumayan ribuan, kadang cuma satuan gitu kan. Tapi dari mekanisme burning dia masih berjalan. Ya mekanisme deflasinya masih ada. Jadi prospek untuk PP mungkin menyentuh di area 0,5 ataupun Rp1 masih ada peluang, tapi perjalanannya masih panjang. Nah, semisal kita anggaplah ya, kita compare nih teman ya. Di sini kita ambil si PP. Nah, untuk PP Coin sendiri ya teman ya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini adalah PP Coin. Kita akan ambil semisal PP Coin itu ke market cap 40 miliar. Jadi kita akan ambil dari sini. Market cap 40 miliar itu di market capnya siapa gitu kan. Hyperliquid itu baru 10 miliar. Dogecoin di area 16 miliar. Oke lah, kita ambil dari market capnya Tron 33 miliar ya. Kita akan ngambil komparasi ke market cap daripada si TRX atau Tron Coin temen ya. Nah ini. Jadi kalau kita compare ke market cap-nya Tron, maka si PP itu akan berada di area 0,0 dengan 40 di belakang koma ya, 0,0000 kepala 78. Berarti PP akan mengalami kenaikan kurang lebih 18,14 kali lipat, yang menandakan ini harganya udah di atas Rp1. Harganya udah di atas Rp1 dengan kurs dolar saat ini ya teman ya. Jadi kalau kita ambil semisal PP ini bisa lebih tinggi lagi market capnya, mungkin ke market cap Solana ya, ini baru bro ya, dia bakal ke area berapa? Nah, 2-3 rupiah. Tapi perjalanan ke harga ini itu masih panjang ya. Kenapa? Karena kita akan melihat dari segi sini ya teman ya, holder. Oke, kita akan kembali ke holder. Holder di sini didominasi oleh sentralisasi exchange. Nah, sentralisasi exchange ini adalah banyaknya orang yang nge-hold suatu koin di dalam platformnya ini, termasuk Binance nih ya. Totalnya itu ada 13%. Jadi kalau Binance ini ada 13%, berarti banyak koin yang ada di bursa Binance sewaktu-waktu bisa dijual gitu kan, yang mengakibatkan harga bisa mengalami koreksi harga. Ini kejual 5% aja harganya down ya bro ya. Nah, tapi kalau kita berbicara dari segi meme coin lainnya, anggaplah kita akan melihat dari segi meme coin lain ya bro ya. Dibandingkan meme coin lain mungkin seperti Memcore yang memang harganya udah cukup tinggi, tapi kalau kita melihat dari volume ini kalah telak bro Memcore ya. Volumenya kecil, 15 juta ya. Terus kita melihat daripada si Bongcoin yang notabene dia memiliki use case juga kan, memiliki utilitasnya. Di sini Bongcoin hanya di area berapa? 135 juta. Jadi dari segi volumenya Bongcoin masih kalah ya. Untuk Bongcoin sendiri mungkin target terdekatnya dia akan menargetkan di range harga ini. Jadi persiapan nih buat komunitas Bongcoin ya, mungkin nanti di area ini kalian bisa TP dulu. Nah, terus kalau kita ambil dari Pengu ini juga memiliki basis komunitas yang kuat dan yes, ada use case-nya juga. Tapi volumenya kecil, masih kuat daripada si PP ya kan. Makanya di sini, brother, kalau kita ngomongin PP, ini cukup menarik. Tapi kalau kita untuk menargetkan di area Rp1, itu masih panjang perjalanannya. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa memanfaatkan dari segi keadaannya dia. Kalau dia naik, waktunya untuk jual. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngejual, orang lain yang akan ngejual. Oke. Jadi PP untuk menyentuh di area Rp1, PP harus menargetkan apa? Harus menargetkan ke urutan ya paling nggak masuk top 10 besar. Gitu ya bro ya. Oke, jadi ini dulu kawan. Nanti kita bahaskan apa lagi. Tinggal tulis di kolom komentar. Siap.